Kita jumpa lagi bersama saya Bu Pejuang di episode kedua Sore Bercerita. Di episode pertama kemarin saya sudah bercerita tentang perkenalan singkat lah tentang diri saya, kaitan saya dengan film dan akhirnya membuat komunitas film. Di episode kedua kali ini saya akan lebih banyak bercerita tentang detail-detail yang terjadi pada komunitas film yang saya bangun dulu. Ketika memutuskan untuk membuat komunitas itu, pikiran saya sederhana saja sebenarnya. Saya ingin membagikan film-film yang saya tonton ke teman-teman yang ada di Kebumen gitu. Barangkali ada yang ternyata ada film-film yang beragam nih, mungkin yang belum bisa ditonton atau belum pernah atau belum sempat ditonton oleh teman-teman di Kebumen gitu. Awalnya dari situ saja sih permulanya energi untuk membuat komunitas film. Makanya program yang pertama saya buat adalah pemutaran film. Saya membuat pemutaran film waktu itu karena sedang memperingati Hari HAM Sedunia. Kemudian sedang rame filmnya Joshua Oppenheimer, dokumenter kelanjutan dari Jagal. Waktu itu judulnya adalah Senyap, The Look of Silence ya, versi Inggrisnya. Saya putarkan di Yainu di situ, Agama Islam Nahdlatul Ulama di Kebumen. Setelah itu banyak tuh permintaan untuk pemutaran film, baik yang saat itu tentang tema yang HAM, karena saat itu kami memulainya dengan pemutaran film bertema HAM. Kemudian setelah itu ya banyak permintaan untuk pemutaran film-film lain gitu. Saya bersama kawan-kawan mulai memikirkan program pemutaran yang lebih reguler lah, ingin kami coba capai gitu. Akhirnya ketemulah dengan program Sinema Gedung. Kita buat nama program pemutaran rutinnya. Kita coba setiap bulan, di akhir bulan kita muter sekali, tapi langsung beberapa film. Ada film panjang, film pendek, kita campur memang waktu itu. Pemutaran perdana Sinema Gedung saya ingat banget, langsung muter di 2 tempat, jadi di perpustakaan daerah Kebumen. Kebetulan mereka ternyata punya bioskop sendiri gitu, bioskop mini. Kemudian karena wilayah Kebumen itu cukup luas tentangnya, terus kami bikin juga di Gombong, di Rumah Mata Tilaar. Ya alhamdulillah kedua tempat itu bisa kami akses secara gratis ya, karena Perpusda memang milik Pemda, dan mereka memang membuka fasilitasi untuk berbagai kegiatan komunitas dari luar. Saat itu memang ketika kami muncul pun banyak komunitas-komunitas lain yang bermunculan juga. Ada komunitas UMKM, ada pencinta reptil, ada komunitas disabilitas, ya terutama karena itu adalah perpustakaan daerah. Mereka juga membuat komunitas literasi. Ada beberapa juga komunitas literasi yang tumbuh di situ, itu baik yang dibuat oleh pihak Perpusda sendiri maupun komunitas-komunitas dari luar yang datang ke mereka. Akhirnya kami bisa membuat program pemutaran film yang reguler, karena ada 2 tempat itu yang mulai dari tahun 2015. Jadi ternyata butuh waktu lumayan panjang juga untuk mempersiapkannya gitu. Kalau nggak salah sekitar bulan September kami mulainya. Waktu itu film yang awal kami datangkan untuk dipertontonkan, ya, kami mencari film yang dekat dengan gaya pertanian ya, karena kan mayoritas di Kebumen kan masyarakatnya juga masyarakat petani, sebagian berdagang gitu. Akhirnya kami membawa film-film yang bercerita tentang petani. Waktu itu kebetulan saya saat di Bandung selama tahun 2014 itu membeli DVD film dokumenter karya Salahuddin Siregar, judulnya Negeri di Bawah Kabut.
itu saya beli di Kineruku. Akhirnya saya izin untuk putrakan di program sinema gedung itu, dan alhamdulillah mendapat respon yang baik dari sutradaranya. Bahkan waktu itu sebenarnya pengen datang beliau, cuma saya telat membuka email, jadi ya dia nggak bisa berkesempatan untuk ikut berdiskusi di program sinema gedung perdana saat itu. Nah, selain Negeri di Bawah Kabut, waktu itu saya juga putarkan filmnya Titipan, Missing Picture, terus juga beberapa film pendek lokal karya pelajar gitu. Ada Jenitri karya Muslihan, terus Batu Bata Merah karya Ardiawati, dan ada beberapa film lagi. Kalau nggak salah sekitar total 6-7 film gitu. 2 film panjang dokumenter dan sisanya film pendek. Dan yang saat itu kebanyakan memang diputar dokumenter. Makanya pas awal kami muncul, ada juga beberapa orang yang mengira kami adalah komunitas film dokumenter gitu, karena film-film yang diputar dokumenter. Tapi karena kebetulan saja waktu itu kami mengangkat tema petani di pemutaran perdana, jadi banyak film-film yang berkisah tentang kisah-kisah tentang pertanian, masyarakat petani gitu, dengan berbagai dinamika sosial dan permasalahannya gitu. Walaupun yang The Missing Picture agak berbeda ya, itu kan lebih ke konflik politik, tapi juga itu kan kulturnya mungkin nggak jauh beda lah dengan kita ya, Asia Tenggara gitu. Mereka juga masyarakat yang mungkin saat itu masih dominan petani juga gitu. Dan di film juga ditunjukkan konflik-konflik yang terjadi di sana gitu, yang juga berhubungan dengan kepemilikan tanah juga dan sebagainya. Itu akhirnya kami bisa mulai program sinema gedung September, November. Nah, kemudian Desember dilala ketemu dengan pemilihan bupati. Jadi kami saat itu dilala pas waktu pemilihan itu, pas harus kami muter, akhirnya kami putuskan untuk kita rehat dulu nih Desember gitu, juga untuk sambil kita pikirkan ulang evaluasi apa nih yang masih kurang, mungkin tahun depannya bisa kita perbaiki. Akhirnya ketika 2016 mulai, ternyata kita mau mulainya lagi tuh lumayan berat ya, dan ternyata harus kayak mengingatkan orang lagi bahwa ada nih pemutaran film gratis di bioskop Pusda dan RMT gitu ya. Saat itu memang akhirnya Januari Februari kami lowong. Nah, di bulan Februari inilah kami ketemu dengan program pendanaan dari TKFI itu. Jadi ada acara namanya TKFI, Temu Komunitas Film Indonesia. Itu acara 2 tahunan yang kalau nggak salah digagas oleh BPI, Badan Perfilman Indonesia, untuk mengumpulkan komunitas-komunitas film se-Indonesia lah, untuk membahas segala macam permasalahannya. Waktu itu tempatnya kebetulan dekat dengan kami di Baturaden, kemudian penyelenggaranya juga kami sudah tahu, walaupun waktu itu belum terlalu kenal ya. Penanggung jawab acaranya waktu itu Cinema Lovers Community. Ya, akhirnya kami coba kirimkan proposal pendanaan program ke acara tersebut TKFI. Waktu itu jumlahnya 5 juta untuk program, tapi harus yang mereka danai adalah non produksi gitu. Nah, kebetulan tepat dengan program yang sedang kami garap, itu pemutaran film atau apresiasi film dan diskusi. Akhirnya kami pikirkan format baru yang mungkin cocok untuk kami ajukan di pendanaan tersebut. Akhirnya kami godok, kemudian kami korelasikan dengan masalah yang ada di program sinema gedung, dengan menurunnya jumlah penonton dan animo gitu. Akhirnya kami putuskan untuk
menjemput penonton ke desa-desa. Akhirnya kami buat nama programnya adalah Sinema Gedung Desa-Desa. Alhamdulillah waktu itu lolos bersama satu lagi Mavi Fest yang dapat Malang Film Festival. Jadi dari sekian banyak proposal yang masuk, dipilih 5 untuk presentasi di acara TKF itu. Dari 5 itu akhirnya terpilih 2. Kami Komunitas Gedung dengan programnya Sinema Gedung Desa-Desa 2016 dan Malang Film Festival itu. Kalau yang lain ada siapa lagi ya waktu itu, Ruang Film Bandung kalau nggak salah dia. Yang 2 lagi saya agak lupa gitu. Kayaknya ada yang nggak datang juga, satu kayaknya Solok atau mana ya. Bagaimana membuat agar hal yang kami lakukan itu bisa konsisten. Nah, konsistensi ini kan butuh dukungan, semangat, dan dana yang gak sedikit. Makanya akhirnya kami berpikir untuk membuat bisnis lah dari komunitas yang kami bangun gitu. Subbisnis ini bertujuan untuk memberikan penghasilan bagi teman-teman yang aktif di komunitas tapi belum punya pemasukan yang tetap atau profesi yang tetap gitu. Ya akhirnya kami buka jasa untuk pembuatan video wedding, pre-wedding. Tapi karena kami tidak ingin mencampurnya dengan kegiatan komunitas film, akhirnya kami buat dalam bentuk sub usaha namanya Petani Production saat itu di 2016. Mungkin sekitar bulan Mei ya paralel sih dengan kemunculan program Sinema Gedung Desa-Desa saat itu.